Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas suatu hal yang cukup penting dan bahkan mungkin genting ya. Karena kasus ini tuh dari masa ke masa selalu ada. Mungkin dari segi pemberantasannya belum optimal dan belum maksimal. Nah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait tindak pidana atau kasus korupsi gitu. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ya, masyarakat Indonesia itu sudah banyak yang melek terhadap internet. Nah, kalau dari segi saya sebagai anak fiskal, saya melihat tindak pidana korupsi ini cukup membahayakan mungkin untuk segi penerimaan pajak atau penerimaan negara. Karena banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa untuk apa kami membayar pajak kalau nantinya akan digunakan untuk keperluan pribadi pemerintah alias tindak pidana korupsi ini. Mungkin hal tersebut cukup dan sangat menarik, maka dari itu mungkin kami akan membahas lebih dalam terkait apa itu korupsi, bagaimana korupsi bisa terjadi, kaitan korupsi antara filsafat, dan hal-hal lain yang sangat berkaitan dengan korupsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya Afifa tidak hanya berbicara sendiri nih teman-teman, tapi saya membawa kedua teman saya. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo teman-teman, saya Davania Nazwatika. Kali ini akan ikut juga membahas tentang korupsi dan macam-macam bentuknya. Halo, di sini saya Cynthia Medias. Saya sebagai mahasiswa fiskal yang akan ikut membahas mengenai korupsi yang akan dibahas kali ini. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin saya izin bertanya nih, kalau dari sudut pandang kalian ya, korupsi itu bagaimana sih? Oke, sebelum kita sebagai anak fiskal bicara dari sudut fiskal gitu, kita bakal ngomongin kasus korupsi dalam sudut pandang umum saja dulu. Di sini tuh ngomongin korupsi itu sebenarnya nggak sesimpel kelihatannya gitu. Korupsi itu mendalam banget dan akar masalahnya tuh beneran kompleks itu, nggak sesimpel kelihatannya yang media massa beritakan itu tuh kayak uang, uang, dan uang. Padahal tidak selalu tentang uang. Korupsi itu bisa dalam bentuk waktu, dalam bentuk tempat gitu kan ya. Oh, betul banget tuh, korupsi waktu dan korupsi tempat, teman-teman. Kita sering banget tuh ngeliat, setiap hari bahkan yang kita lihat, korupsi waktu bisa kita lihat contohnya dari pegawai yang bersantai-santai di saat jam kerja, seperti bermain HP, tidur-tiduran, atau yang lainnya. Dan korupsi tempat kita juga bisa lihat sehari-hari di lingkup universitas kita, bahkan seperti di jalanan sepanjang lingkup Fakultas Teknik dan juga Fakultas FEB, kita melihat banyak orang yang parkir sembarangan nih teman-teman. Nah, itu termasuk juga ke korupsi tempat karena mereka menggunakan fasilitas yang bukan hak mereka nih teman-teman. Wah, iya, saya sendiri kan sering lewat ke situ ya. Di situ banyak banget mobil-mobil berjajar di jalanan gitu, parkir sembarangan gitu. Padahal itu tempatnya perjalanan umum gitu. Pejalan kaki pun mungkin akan terganggu dengan hal tersebut gitu ya. Tapi ya memang tidak dapat dipungkiri, universitas pun termasuk salah satu orang yang turut serta dalam kesalahan ini karena mereka tidak memberikan fasilitas parkir yang layak gitu untuk mahasiswanya. Padahal kalau misalnya mahasiswanya memiliki tempat parkir yang layak, mereka nggak akan dong yang namanya parkir sembarangan gitu ya. Di sini juga dapat disimpulkan jika penerapan dalam kasus korupsi ini tuh
kita tuh harus mencari tahu kenapa kasus korupsi ini bisa terjadi. Kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang saja. Kita harus melihat keseluruhannya. Akar masalahnya itu bagaimana sih, dan bagaimana sih masyarakat itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil gitu. Apalagi pemerintah ya dalam hal ini. Di sini juga ilmu filsafat tuh mungkin bisa menjadi kompas dalam hal ini gitu. Betul banget nih Cynthia. Saya sih pernah kepikiran sebenarnya pemberantasan korupsi ini emang beneran ada, bisa dilakuin, apa cuma sebatas angan-angan kita aja sih? Soalnya emang korupsi ini sudah mendarah daging di setiap aktivitas masyarakat. Nah, di sesi kita kali ini mungkin lebih mencoba untuk memahami korupsi dari berbagai perspektif, khususnya di sini perspektif filsafat. Jadi, kita nggak cuma ngomong soal salah ataupun benar, tetapi juga kenapa sih hal ini bisa terjadi dan apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan juga melawan korupsi ini, teman-teman. Wah, ternyata korupsi itu cukup dekat ya dengan kehidupan kami sebagai mahasiswa gitu sehari-hari. Kalau bicara tentang etika mungkin ya, saya izin berpendapat sedikit. Mungkin etika, kalau dari segi etika itu sudah pasti korupsi ini merupakan suatu hal yang salah. Em, saya memberikan salah satu contoh. Seperti yang kita ketahui di tahun 2023 lalu itu ada salah satu pegawai DJP yang mungkin bisa dikatakan cukup booming ya teman-teman, karena pegawai DJP ini melakukan tindak pidana korupsi gitu. Dan inisial saja mungkin yang saya izin sebutkan yaitu RE. Nah, kalau dari segi etika, saya membaca salah satu kode etik dari pegawai DJP di pasal 4, dikatakan bahwa DJP atau pegawai DJP itu dilarang menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau dari segi etika hal tersebut sudah pasti melanggar sekali ya atau dianggap salah. Nah, kalau menurut kalian sendiri ya, kalau menurut Anda sendiri, saya izin bertanya mungkin dari segi filsafat ya. Mengapa sih korupsi itu mungkin dianggap orang-orang tuh salah gitu? Mungkin boleh nih dijelaskan. Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Dari kasus tadi RA gitu. Itu beneran kasus yang sangat amat booming dan rame banget gitu. Dengan salah satu pejabat DJP yang melakukan korupsi benar-benar fatal. Karena DJP itu merupakan salah satu institusi yang menaungi perpajakan. Padahal mereka yang narik pajaknya, tapi mereka juga yang melakukan korupsi gitu. Kayak pajak saya dikemanain ini gitu ya, mereka menjadi memiliki stigma negatif kan terhadap DJP ini. Jadi mereka mau tidak mau kayak, buat apa saya bayar pajak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu nih dari sudut pandang perspektif filsafat, khususnya dari perspektifnya deontologi misalnya gitu, korupsi itu jelas melanggar kewajiban moral dan aturan hukum jelas ya. Di sini tuh ada salah satu tokoh terkenal dari Rusia yang bernama Kant. Dia mengatakan jika kita tuh harus bertindak sesuai prinsip universal kan. Di sini juga kalau misalnya kita tidak sesuai bertindak tidak sesuai prinsip universal atau kita melakukan korupsi, lalu apa jadinya sebuah negara kan gitu. Kita tuh sistemnya akan menjadi nggak jelas, pemerintahannya jadi nggak jelas, jadi baik dan buruk tuh menjadi bias gitu. Kalau semua orang korup, nggak akan ada lagi kepercayaan di dalam pemerintahan tersebut gitu, nggak akan lagi ada keadilan. Dan ujung-ujungnya malah kita sendiri gitu yang rugi kan. Di sininya menariknya kan juga menekankan mengenai konsep dari akhir dan cara. Artinya di sini tuh kita nggak boleh memperlakukan orang lain sebagai alat atau untuk keuntungan pribadi gitu. Nah, sementara itu, utilitarianisme ini juga melihat korupsi dari sisi manfaat nih teman-teman. Kalau misalnya korupsi ini dilakukan untuk membantu kelompok tertentu yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Nah,
Bisa nggak sih itu dianggap benar? Nah, pembahasan ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Eh, kita nggak bisa pungkiri bahwa hal tersebut tuh memiliki dampak atau efek jangka panjang. Kalau seorang pejabat melakukan korupsi dengan membuat fasilitas kesehatan di daerah terpencil, padahal sebenarnya dari segi kebaikan, dari segi jangka pendek, orang-orang melihat itu adalah suatu kebaikan yang sangat bermanfaat. Tapi jika kita melihat dari efek sistemiknya, hal tersebut justru menimbulkan bias karena bisa membuka pintu buat orang lain melakukan hal yang sama. Padahal pada kenyataannya mereka melakukan hal tersebut untuk tindak pidana korupsi, tapi dengan iming-iming kebaikan saja. Kalau menurut kalian gimana nih? Nah, betul banget. Dan disinilah utilitarianisme ini jadi tricky nih teman-teman. Kita harus mempertimbangkan manfaat dan juga kerugiannya dengan sangat hati-hati. Tapi masalahnya di sini, manfaat itu lebih sering kelihatan langsung dibandingkan dengan kerugiannya. Kerugian sistemik ini lebih sulit dirasakan oleh kita dalam jangka pendek ini. Nah, iya, sangat disayangkan hal tersebut tuh benar-benar terjadi di dunia nyata gitu. Kita tuh dapat melihat langsung manfaatnya, padahal kerugiannya jelas-jelas itu sangat amat akan berdampak pada jangka panjang gitu. Dan ada satu lagi nih, siapa sih yang sebenarnya menentukan manfaat itu? Siapa orang yang dapat mengukur manfaat itu gitu? Kita tuh tidak bisa mengukur hal tersebut karena hal ini menjadi bias. Orang-orang tidak bisa melihat sisi kebaikan dan keburukan yang ada karena ada dua sudut pandang yang berbeda gitu. Apakah manfaat ini tuh hanya untuk satu kelompok saja, apa untuk masyarakat luas? Kita harus melihat dari berbagai perspektif untuk menjawab hal tersebut. Kadang justifikasi untuk kebaikan itu malah menjadi alasan untuk menyembunyikan kepentingan pribadi gitu atau kelompok-kelompok tertentu gitu. Sangat disayangkan itu. Iya, saya setuju sekali ya. Berarti pada intinya hal tersebut malah jadi jebakan nih untuk kami atau untuk kita gitu yang melihat tindak pidana tersebut atau tindakan tersebut gitu ya. Karena secara tidak langsung kita tuh jadi kalau misalnya mengiyakan berarti kita membenarkan tindak pidana korupsi tanpa benar-benar memikirkan norma sosial yang ada, tanpa memikirkan bagaimana sebenarnya hal tersebut gitu, tindakan tersebut gitu. Jadi kita melakukan pembenaran atas korupsi yang sebenarnya dilakukan gitu, walaupun dengan iming-iming kebaikan. Saya mikirnya ini lebih menyangkut ke soal moralitas yang lebih luas sih. Kalau misalnya kita membenarkan korupsi dengan alasan utilitarian ataupun alasan lain, masyarakat di sini akan sulit membedakan mana sih tindakan yang benar-benar untuk kebaikan dan juga mana yang hanya untuk pembenaran semata. Nah, dampaknya ini, norma sosial di mata masyarakat akan menjadi kabur. Nah, itu sangat berbahaya tentunya teman-teman. Iya, betul. Itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang tentu akan berbahaya bagi masyarakat. Ngomong-ngomongin soal kekuasaan nih, kita tuh bisa tarik ke filsafatnya Foucault. Dia tuh mengatakan kalau misalnya kekuasaan itu bukan hanya alat gitu, tapi juga hubungan. Dan hubungan itu akan ada peluang untuk menyalahgunakan. Hal ini tentunya berbahaya gitu. Jadi dengan adanya peluang penyalahgunaan, seseorang akan melakukan hal tersebut gitu. Karena ada peluang kecil pun orang-orang tuh akan memanfaatkan celah tersebut gitu. Sangat sayangkannya itu benar-benar terjadi gitu. Nah, kalau menurut Plato di Republik, kekuasaan itu seperti api. Nah, serem banget nih teman-teman. Kalau nggak dikontrol dengan nilai keadilan, itu dia bisa menghancurkan segala sisi. Nah, jadi hasrat ini harus kita kontrol karena hasrat untuk berkuasa ini juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Saya setuju sekali nih, berarti tadi sudah ada dua pendapat tokoh baik dari Kant maupun dari Plato ya. Namun mungkin saya sedikit memberi pandangan dari sudut pandang psikologi ya, dimana
tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu punya kelemahan terkait kekuasaan. Kekuasaan itu bisa menjadi suatu godaan gitu. Nah, salah satu godaannya ini adalah tindak pidana korupsi. Nah, itulah yang menyebabkan kami tuh mengaitkan filsafat supaya nantinya filsafat itu bisa menjadi alat untuk mengintrospeksi setiap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oke, betul. Tapi kalau misalnya kita lihat dari filsafat itu mengingatkan kita untuk introspeksi. Namun sangat disayangkan sifat manusia itu tidak bisa dengan hanya introspeksi gitu. Mereka tuh harus dengan hukuman, baik hukuman pidana, hukuman sosial gitu. Mereka harus didorong untuk eh, ke jurang gitu, biar mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah gitu. Tanpa hal-hal tersebut orang-orang tuh sometimes menjadi apa ya, menyepelekan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan korupsi dengan filsafat, saya jadi teringat itu salah satu tokoh di mana dia tuh mengatakan jika will to power ini dari tokoh yang bernama Nietzsche. Dia tuh mengatakan kalau misalnya hasrat untuk berkuasa itu sifatnya alami dari manusia, bahkan saya pun memiliki hasrat tersebut dan kalian pun pasti memilikinya gitu. Dan dalam konteks korupsi di sini, will to power ini menjadi dorongan yang kuat bagi seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaan. Nah, tapi Nietzsche ini juga bilang will to power itu bisa kita arahkan ke hal-hal yang lebih positif dan juga produktif, teman-teman. Nah, di sini tuh tergantung sudut pandang kita. Bagaimana sih kita mengelola hasrat tersebut? Dalam konteks korupsi, mungkin kita bisa bilang bahwa will to power yang tidak terkendali menjadi sumber masalahnya. Betul sekali nih teman-teman. Dan hal tersebut yang membuat saya jadi berpikiran terkait pendidikan karakter. Menurut saya mungkin pendidikan karakter itu bisa menjadi suatu hal yang cukup penting karena ini membuat masyarakat itu sudah ditanamkan dari kecil terkait nilai kejujuran, nilai integritas, nilai tanggung jawab yang nantinya hal tersebut tuh bisa menjadi tameng supaya kedepannya mereka itu tidak tergoda dengan kekuasaan. Salah satu contohnya itu adalah terkait tindak pidana korupsi ini gitu. Nah, sekarang dari soal keadilan nih teman-teman. Kalau kata Aristoteles, keadilan ini ada dua bentuk. Bentuk distributif dan juga retributif. Korupsi ini jelas merusak dan juga menghancurkan keduanya. Benar banget nih. Saya setuju banget dengan apa yang sudah dikatakan oleh Davania. Tadi ada keadilan distributif dan keadilan retributif ya. Kalau distributif itu kan berarti sumber daya yang ada di sekitarnya. Ini menurut saya benar adanya karena kita bisa melihat misalnya dari contoh pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi. Padahal seharusnya uang yang mereka gunakan pribadi itu digunakan untuk keperluan masyarakat luas gitu. Jadi dari segi retributif dari segi distributifnya itu sudah tidak tergambar gitu ya dengan jelas, sudah amat sangat eh, kacau lah gitu. Nah, selanjutnya dari segi retributif. Kalau dari segi retributif kita bisa melihat bahwa terkadang pelaku tindak pidana korupsi ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka dari itu eh, adanya stigma bahwa hukum itu tumpul ke atas tuh bisa dikatakan benar adanya begitu. Iya, benar. Sangat disayangkan banget sih. Kita bisa lihat di media massa banyak diberitakan mengenai hukuman yang tidak setimpal tadi. Contohnya seperti mereka mendapatkan fasilitas yang mewah di dalam penjara. Bayangkan mereka seorang tindak pidana korupsi mendapatkan eh, apa hukuman yang mewah gitu. Siapa yang kalau gitu siapa yang tidak mau ya melakukan tindakan korupsi padahal mereka mendapatkan uang, mereka juga mendapatkan penjara yang mewah gitu. Lalu apa hukuman yang seharusnya didapatkan gitu? Mereka tidak akan jerak jika hukuman yang didapatkan seperti itu. Nah, di sini juga saya ingin apa namanya
menyebutkan mengenai salah satu teori juga yang disebutkan oleh Rawls yang mengatakan jika korupsi itu mengkhianati prinsip keadilan tentunya. Di sini dikaitkan juga dengan teori veil of ignorance-nya, di mana kita tuh harus membangun sistem yang adil tanpa tahu posisi kita di dalamnya. Dan jelas korupsi melanggar semua etika yang ada. Jadi kalau misalnya kita recap lagi, semua teori yang kita sebutin tadi itu korupsi menentang semuanya, bahkan dengan norma-norma yang ada, hukum-hukum yang ada, korupsi itu jelas melanggar mereka semua gitu. Oke, baik. Mungkin tadi kalau kita semua sudah berpendapat terkait pendapat-pendapat filsuf ya, mungkin lebih kepada sisi keadilan. Sekarang kita dari segi sistem sosial dan politiknya nih. Jadi, saya menemukan bahwa Marx, seorang filsuf itu berbicara bahwa korupsi itu sebagai efek dari kapitalisme yang mendorong keserakahan individu. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Oke, kalau misalnya kita lihat dari efek kapitalisme yang mendorong keserakahan individu, itu jelas benar juga gitu. Karena jelas-jelas orang yang korupsi itu biasanya di kalangan atas. Kalau kita lihat media massa lagi gitu, mereka itu nggak main-main jumlahnya, 271 triliun. Itu kan jumlah yang benar-benar fantastis ya. Itu bisa menghidupi seluruh Indonesia mungkin ya, anak-anak yang ada itu bisa dihidupi dengan uang segitu banyaknya gitu. Nah, di sini sistem kapitalis tuh kita tuh sosialnya itu nggak akan mendukung transparansi. Jadi korupsi itu akan tetap terjadi di dunia ini gitu sih. Kita juga bisa lihat nih dari beberapa studi kasus teman-teman. Misalnya gimana sih kayak di negara-negara lain gitu, negara-negara tertentu, kelemahan dalam hukum dan juga sistem pemerintahan malah memfasilitasi praktik korupsi ini. Iya, bener. Kalau misalnya udah terjadi kasus korupsi itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi filsafat yang lebih mendalam gitu, itu tuh bisa dilakukan, ditanamkan dari kecil gitu dengan pendidikan etika gitu. Kalau misalnya kita membangun pendidikan sejak kecil gitu, sejak dini, mungkin orang tuh akan lebih tahan terhadap godaan korupsi karena itu sudah tertanam di dalam diri gitu kan. Saya sih setuju banget. Dan transparansi juga bagian dari nilai moral modern. Nah, kita tuh butuh sistem yang akuntabel, teman-teman, di mana setiap orang bisa diawasi, termasuk juga pemegang kekuasaan. Nah, pembaruan sistem tersebut sih harapannya bisa mencegah terjadinya korupsi ini. Nah, mencegah juga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya dengan menerapkan sistem checks and balances yang kuat atau dengan memperkuat pengawasan dari masyarakatnya sendiri. Saya setuju sekali nih dengan pendapat Cynthia dan Davania. Tapi kalau dari apa yang saya lihat gitu ya saat ini, mungkin dari segi sistem yang ada itu tuh masih kurang efektif gitu untuk memberantas korupsi ini. Nah, padahal pada kenyataannya korupsi itu jadi kayak suatu hal yang seolah-olah kayak virus karena dia akan merembes atau faktornya tuh jadi kemana-mana gitu. Nah, jadi menurut saya hal yang perlu dilakukan itu mungkin dari segi pendekatan yang lebih komprehensif lagi, yang lebih menyebar, yang lebih meluas dan lebih umum lagi gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri ya, Indonesia itu seharusnya bisa mencontoh negara-negara lain yang bisa memberantas korupsi atau paling nggak sudah sangat meminimalisir tindak pidana korupsi ini. Saya setuju sih. Jadi kita tuh memang harus belajar dari negara-negara yang sudah sukses dalam memberantas korupsi. Contohnya itu ada negara Skandinavia, di mana dia tuh memiliki budaya anti korupsi tuh yang kuat banget gitu. Sistem pemilihannya juga yang transparan gitu. Jadi kita tuh bisa
belajar dari mereka dan mengadopsi mungkin beberapa praktik terbaik dari mereka, atau mungkin kita juga bisa melakukan studi banding dengan mereka, dengan apa ya, mengirimkan beberapa orang dari Indonesia untuk melihat bagaimana sistem mereka itu yang bisa diterapkan di Indonesia gitu. Tapi kita juga harus ingat nih bahwa setiap negara mungkin punya konteks dan aturan yang berbeda-beda dari segi pemerintahannya, segi kekuasaannya. Jadi kita perlu menyesuaikan solusi yang kita adopsi dengan kondisi negara kita masing-masing, teman-teman. Oke, selain itu mungkin dari segi filsafat ya, mungkin tadi di awal-awal saya sempat bilang kalau filsafat ini juga bisa menjadi alat gitu untuk merefleksi diri gitu. Jadi sebagai individu harusnya kita itu terus bertanya gitu, apakah sebenarnya selama ini tuh kita sudah adil gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi keadilan itu kayaknya nggak akan ada keadilan dalam kasus korupsi gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin korupsi tuh kita nggak bisa melawan dengan mudah karena itu tuh beneran harus diberantas dari akarnya banget gitu. Yang dibutuhkan kesadaran bersama baik di dalam level individu maupun pemerintahan gitu dalam menciptakan perubahan yang ada. Kita juga harus terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi ini, karena kalau misalnya kita nggak terlibat langsung, itu tuh upayanya bakal sia-sia gitu, kayak nggak ada hasilnya. Jadi nggak hanya pemerintahan, tapi masyarakat sipil, media, sektor swasta, kita tuh harus saling mengawasi satu sama lainnya. Bahkan melaporkan jika kita melihat kasus korupsi yang terjadi. Dan tentunya jika orang yang melaporkan itu harus diberikan apa namanya, proteksi agar mereka tuh tidak merasa terancam setelah melakukan pelaporan atas kasus korupsi tersebut gitu. Setuju banget sama poin yang tadi diberikan oleh Cynthia. Intinya kita tuh perlu kerjasama dari setiap sektor dari negara ini, mulai dari masyarakat, pemerintah, dan juga aparat, pegawai, dan segala macam. Kita harus bersama-sama kerjasama untuk memberantas korupsi di negara kita ini, teman-teman, agar korupsi bisa benar-benar terberantas dengan baik dan tidak menjadi kasus yang selalu ada di setiap masanya nih. Oke, baik teman-teman. Nah, solusi-solusi yang kami berikan ini sekaligus menutup sesi podcast kami pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton acara podcast ini sampai akhir. Kami izin pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.